akar, daun, dan juga batang, dan juga memberi manfaat untuk menghasilkan buah dengan kualitas yang bagus. Next. Alur kerja dari pemupukan di rantau dari pagi dimulai dari setengah 6 pagi. Briefing pagi sendiri juga untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu, dan juga mencari solusi untuk kendala yang ditemukan saat itu. Setelah briefing pagi, mandor dan para pekerja menuju ke BMS atau blok monitoring system untuk mempersiapkan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri untuk para pekerja sendiri untuk pemupukan ada kacamata, masker, sarung tangan karet, apron, dan sepatu bot. Setelah di BMS, mandor mengambil pupuk di gudang. Pengambilan pupuk sendiri yaitu menggunakan grabber. Setelah menggunakan grabber, dipindahkanlah pupuk ke bin. Firman, di mana rantau estet? Rantau estet. Contoh pupuk yang dipakai sendiri yaitu ada jenis pupuk. Itu adalah pupuk borak mengandung unsur hara boron sekitar 46%. Pupuk borak sendiri bermanfaat untuk meningkatkan merangsang pertumbuhan buah pada tanaman sehingga buah pada kelapa sawit sendiri bisa menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Setelah diambil pupuknya yang borak, diantarlah pupuk ke blok dan dilakukanlah proses pemupukan. Proses pemupukan sendiri diawali dari pengecaran pupuk. Setelah diecer, dilakukanlah pengaplikasian pupuk. Pengaplikasian pupuk pada pupuk borak sendiri yaitu pada tanaman kelapa sawit, yaitu tanaman menghasilkan TM1, yaitu di lingkaran pokok sekitar 30 cm dari pokok dengan dosis sendiri yaitu 0,15 kg atau 150 gram. Setelah dilakukan pengaplikasian pupuk, dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri dilakukan untuk mengecek apakah karung itu sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Setelah dilakukan pemeriksaan, para pekerja kembali menuju BMS untuk membersihkan diri. Yang kedua, yaitu ada pemainan. Alur kegiatan dari pemainan sendiri diawali dari briefing pagi. Setelah itu, para pekerja menuju ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan alat panen. Alat panen sendiri yaitu ada angkong, dodos, dan negrek, kapak, dan baju. Setelah itu, para pekerja menuju blok dan dilakukan proses pemainan. Proses pemainan sendiri yaitu ada tim yang namanya C1 R2. C1 R2 sendiri terdiri dari starter, bertugas untuk memotong pelepah dan menuju memanen buah. Yang kedua ada carrier, yaitu bertugas mengangkut buah dan sekaligus memotong tangkai buah. Yaitu ada yang ketiga ada R2, yaitu bertugas untuk mengambil brondolan dan juga menyusun buah. Lanjut. Setelah dilakukan pemanenan, dilakukan grading buah. Kriteria buah sendiri yaitu ada buah mentah. Buah mentah sendiri ciri-ciri fisiknya itu sedikit kehijauan atau kerusan, jadi ada berondol keluar dari buah. Dan yang kedua ada buah mengkal, yaitu buah mengkal sendiri memiliki ciri di bawah 5 berondol lepas dari buah. Dan yang ketiga ada buah matang. Buah matang memiliki ciri 5 berondol lepas dari buah. Dan yang keempat ada buah resten. Buah resten sendiri yaitu buah yang tidak diangkut selama 24 jam. Dinamakan buah resten. Lanjut, yang ketiga ada penyemprotan. Alur kegiatan dari penyemprotan sendiri berawal dari briefing pagi. Setelah itu para pekerja menuju ke BSS atau block spraying system. Dan jenis racun sendiri ada jenis racun sendiri ada sentalon. Bahan aktifnya ada triklopir, primaat, bahan aktifnya ada grisokat, dan candy, bahan aktifnya adalah mentil, lifeline, bahan aktifnya adalah glufosinat. Jenis racun yang dipakai adalah sentalon. Setelah itu para pekerja menuju ke blok menggunakan truk BSS. Setelah menuju ke blok dilakukan proses penyemprotan. Proses penyemprotan sendiri untuk gulma menggunakan contoh racun yang digunakan adalah sentalon. Untuk pilihan dosisnya adalah 100 untuk dosis per paket yaitu 7 ml dan untuk dosis per hektarnya 100 ml.
Setelah dilakukan proses penyemprotan, pekerja kembali ke BSS untuk membersihkan diri. Dan ini adalah hasil observasi dari penyemprotan. Hari ketiga, gulma mulai layu, dan hari kelima